Pernah kepikiran nggak sih, apa rahasia di balik sekolah-sekolah Islam yang unggul itu? Jawabannya, mungkin bukan cuma soal kurikulum atau gedungnya yang megah. Kali ini, kita akan coba bongkar cetak biru di balik kesuksesan mereka. Gimana caranya mereka membangun fondasi sumber daya manusia dengan sangat presisi. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana sih cara bangun sekolah yang benar-benar hebat? Apa jawabannya ada di fasilitas yang modern atau mungkin teknologi pembelajaran paling canggih? Ya, semua itu penting, tapi ada satu elemen kunci yang sering banget jadi penentu. Karena fondasi sejati dari sebuah institusi pendidikan yang luar biasa itu bukanlah semen atau kertas. Fondasinya adalah manusia, orang-orang yang mendidik, yang mengelola, dan yang setiap hari memberi inspirasi. Dan untuk membangun sebuah tim impian, kita nggak bisa kerja serabutan. Kita butuh dua hal yang super krusial. Sebuah cetak biru untuk paham setiap peran sampai ke detailnya. Dan sebuah rencana induk untuk merancang masa depan. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, si cetak biru ini. Dalam dunia manajemen, ini kita kenal sebagai analisis jabatan. Jadi, apa sih analisis jabatan itu? Gampangnya gini, bayangin Anda seorang arsitek yang mempelajari setiap detail ruangan sebelum mulai membangun rumah. Nah, ini adalah proses investigasi mendalam buat memahami apa aja yang dibutuhkan untuk setiap posisi, mulai dari guru, kepala sekolah, sampai staf administrasi. Hasil pertama dari analisis ini adalah dokumen yang penting banget, yaitu deskripsi jabatan. Ini adalah dokumen apa? Isinya ngerinciin tugas-tugas inti. Contohnya, untuk seorang guru pendidikan Islam, tugasnya bukan sekedar transfer ilmu, tapi juga harus bisa menyusun RPP dan yang nggak kalah penting, membina akhlak siswanya. Terus, ada dokumen kedua, spesifikasi jabatan. Kalau yang pertama tadi tentang apa pekerjaannya, yang ini tuh fokusnya ke siapa orang yang pas buat ngisi posisi itu. Kualifikasinya apa, pengalamannya harus gimana, skill apa aja yang wajib dia punya. Nah, di slide ini perbandingannya jelas-jelas banget. Sederhananya begini, deskripsi jabatan itu ngomongin perannya, sementara spesifikasi jabatan ngomongin orangnya. Dua hal ini harus nyambung, harus selaras, biar kita bisa nemuin kandidat yang benar-benar ideal. Oke, setelah kita punya cetak biru yang detail untuk setiap peran, sekarang saatnya kita lihat gambaran yang lebih besar. Kita masuk ke rencana induk, atau yang biasa disebut perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM ini sifatnya strategis. Jadi, ini bukan lagi mikirin siapa ya yang kita butuhkan hari ini, tapi pertanyaannya jadi, tim seperti apa yang bakal kita butuhin dalam 5 tahun ke depan untuk mencapai visi lembaga. Ini semua tentang antisipasi dan persiapan jangka panjang. Dan alur ini menggambarkannya dengan sangat baik. Lihat deh, semuanya itu berawal dari fondasi yang kokoh, yaitu analisis jabatan. Dari situ baru lahir deskripsi dan spesifikasi jabatan. Setelah itu jelas, barulah kita bisa menyusun strategi perencanaan SDM yang efektif, yang nantinya jadi panduan buat rekrutmen dan pengembangan. Semuanya saling terkait, nggak ada yang bisa berdiri sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling membedakan. Disinilah pendekatan ini jadi unik dan beda dari manajemen SDM pada umumnya. Ada sebuah lapisan nilai yang jadi intinya, yaitu kerangka kerja Islam. Prinsip utamanya itu berakar dari ayat ini, sebuah panduan yang luar biasa simpel tapi maknanya dalam banget yang ngasih kita dua kriteria fundamental dalam memilih seseorang. Yuk kita coba bedah makna di baliknya. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Al-Qawi atau yang kuat itu bukan berarti kuat fisik ya, tapi artinya kompeten, profesional, ahli di bidangnya. Sementara Al-Amin atau yang terpercaya itu merujuk ke integritas, moralitas, dan sifat amanah. Nah, dua hal ini nggak bisa dipisahin. Keahlian tanpa integritas itu bisa bahaya. Sebaliknya, integritas tanpa keahlian yang nggak akan efektif. Implikasinya, wah dalam banget. Ini artinya waktu kita menganalisis sebuah jabatan di lembaga pendidikan Islam, ijazah dan pengalaman kerja aja tuh nggak akan pernah cukup. Kita juga harus berani bertanya, apakah orang ini punya karakter, akhlak, dan integritas yang bisa jadi teladan buat para siswa? Oke, sekarang mari kita lihat gimana semua konsep ini, cetak biru, rencana induk, dan prinsip moral menyatu dan membentuk sebuah model pendidik yang ideal di zaman sekarang. Karena kita nggak bisa tutup mata dari tantangan zaman. Ada transformasi digital yang makin kencang, ada kebutuhan akan skill abad 21 kayak kreativitas dan kolaborasi, plus adanya pergeseran ke analisis yang lebih fokus pada kompetensi.
Ini semua menuntut modal SDM yang jauh lebih kuat dan adaptif. Dengan mempertimbangkan semua itu, inilah 4 pilar dari seorang pendidik ideal dalam konteks ini. Pertama, mereka harus punya kompetensi profesional di bidangnya. Kedua, kompetensi pedagogik soal cara mengajar. Dan yang jadi fondasinya adalah integritas moral serta nilai-nilai spiritual yang kokoh. Pada akhirnya, ya inilah tujuan utamanya. Bukan sekedar mencetak guru yang pintar, tapi melahirkan pendidik yang bisa menjadi uswatun hasanah, sebuah teladan yang baik yang membentuk bukan cuma pikiran, tapi juga jiwa dan karakter generasi penerus kita. Saya ingin menutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Coba deh bayangkan apa dampaknya jika setiap posisi di setiap lembaga diisi dengan mempertimbangkan bukan cuma apa yang bisa mereka lakukan, tapi juga siapa diri mereka sesungguhnya. Mungkin disitulah kunci untuk membangun fondasi keunggulan yang sejati.